Tim SAR gabungan temukan 3 jenazah korban terbakarnya kapal motor ekspres Cantika 77 mengapung di laut. Korban terdiri dari 1 anak-anak dan 2 orang dewasa. Penemuan jenazah ditemukan Selasa siang sekitar pukul 12.30 WITA lewat tim SAR yang menggunakan kapal SAR Antareja. 3 jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk diidentifikasi. Dengan penemuan ini total korban jiwa menjadi 17 orang dan beberapa penumpang lain masih hilang. Sebelumnya keluarga penumpang kapal cepat Cantika 77 terus datang melaporkan nama penumpang di pos terpadu yang ada di Mapores Alor. Kapal Cantika 77 yang berangkat dari Tenau Kupang menuju Alor diduga membawa penumpang tidak sesuai dengan data manifest, yaitu 167 orang ditambah 10 ABK. Daftar korban yang ada di dalam kapal Cantika 77 perjalanan dari Kupang ke Alor sebanyak 286. Jumlah ini kami input atau kami data dari warga masyarakat yang merasa bahwa memiliki keluarga atau sahabat kenalan yang ada di dalam kapal. Sementara untuk memastikan data korban maupun daftar penumpang, KSOP Alor belum memiliki data pasti terkait manifest kapal cepat Cantika 77 karena data penumpang biasanya dibawa oleh kapal. Adalah kita akan upayakan untuk memulangkan yang mati atau yang meninggal maupun juga yang masih hidup. Dan sarana prasarana laut sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dan pihak. Basarnas, cepat tuh. Video amatir merekam detik-detik terbakarnya KM Cantika Ekspres 77 di perairan Tanjung Gemuk, Desa Afoan, Kecamatan Amphoang Utara. Kejadian berlangsung dramatis saat kepulan asap dan api terlihat dari geladak kapal. Hal ini membuat sejumlah penumpang panik dan nekat menceburkan diri ke laut. Puluhan korban luka dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Umum UWZ Johannes Kupang. Sementara Polda NTT telah membentuk tim khusus untuk mengungkap penyebab kebakaran serta pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 rumah semi permanen di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Akibat kebakaran, sebanyak 8 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Sebanyak 5 rumah semi permanen di Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi, ludes terbakar. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini membuat pemilik rumah tidak dapat menyelamatkan barang berharga milik mereka. Tidak ada korban jiwa maupun luka saat kejadian karena pemilik rumah berada di luar rumah. Total ada 8 kepala keluarga yang rumahnya hangus terbakar. 5 armada dan 80 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Posisi damkar itu siap jaga, begitu langsung menyerbu, langsung mengambil posisi, ada yang di belakang, ada yang depan, melakukan sentak penyemprotan. Kebakaran berapa rumah nih sementara? Sementara data baru 5 rumah. Bupati Jambi Anwar Sadat dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat langsung meninjau lokasi kejadian. Kita akan secepatnya nanti memberikan bantuan kepada yang menderita kebakaran ini. Sekaligus kita memetakan beberapa hal yang berkaitan dengan surat-surat berharga, misalnya ijazah dan sebagainya. Nanti silakan laporkan ke PRT dan sebagainya, nanti kita akan ganti. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali melaporkan. Pemirsa, hingga malam ini api masih membakar gudang penyimpanan triplek dan kardus di kawasan Bandung, Jawa Barat. 22 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Hampir 24 jam, petugas gabungan pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang melahap gudang triplek dan kardus di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat proses pemadaman sulit dilakukan meski api sudah dikuasai oleh petugas. Hingga kini pemirsa, bangunan seluas 2.000 meter itu hampir seluruhnya hangus terbakar.
Kita beralih ke informasi momen haru terekam sebelum sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua digelar tadi pagi. Terdakwa Barada Eliezer bersimpuh dan meminta maaf di depan kedua orang tua Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Sidang pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa Barada Eliezer digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai Selasa pagi. Agenda sidang adalah pemeriksaan 12 saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sebagian besar saksi adalah keluarga Brigadir Joshua, tak terkecuali kekasih Joshua Vera Simanjuntak dan pengacara keluarga Joshua Kamarudin Simanjuntak. Namun ada momen mengharukan sebelum sidang dimulai. Barada Eliezer bersimpuh di depan kedua orang tua Joshua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Permintaan maaf Eliezer disambut dengan usapan kepala dari Samuel Huta Barat dan anggukan kepala Rosti Simanjuntak. Selain itu, isak tangis Rosti pun pecah saat memberikan kesaksiannya. Atas kehilangan kematian anak saya ini, sangat-sangat hancur hati saya, Bapak. Saya tahu saya anak ini bertugas dengan baik dalam komunikasi. Pernah dia bercerita masalah berada cuma dia mengatakan, "Ma, ada kawan saya yang baru masuk kerja." Saya iman loh, Mama. Itulah saking anak ini perhatian kepada temannya. Cuma sekitar itu, Bapak, yang kami tahu informasi dan cerita dari anak saya almarhum Yosua. Sementara itu, menanggapi seluruh keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, menyatakan kesaksian tersebut akan diuji dalam pembuktian di persidangan. Dalam hal ini, kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Dalam kasus ini, Barada Eliezer didakwa bersama Verdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Joshua. Sementara itu, adik serta kekasih Brigadir Yosua, Mahareza Rizky dan Vera Simanjuntak hari ini dihadirkan dalam agenda sidang pemeriksaan saksi untuk Barada Richard Eliezer. Vera mengungkapkan chat terakhir kekasihnya Brigadir Yosua sebelum tewas dibunuh. Ketika ada di Jambi ya, untuk saudara akhirnya bisa melihat secara setelah dibuka, sudah melihat kondisi kakak saudara. Melihat waktu di rumah sakit Kramat Jati sempat melihat ya, apa yang saudara lihat dalam kondisi fisik? Saya kayak pertama kali mikir nggak yakin kalau ini tembak-tembakan. Nah, lukanya ada di mana yang sudah lihat? Yang saya lihat, yang pertama kali bikin saya fokus itu rahangnya seperti bergeser. Rahangnya seperti bergeser. Terus ada enggak bekas jeratan di leher yang sudah lihat? Waktu di Kramat Jati nggak sempat lihat karena kerahnya sampai ke atas. Enggak, ketika di Jambi ada. Ada. Yang sudah lihat seperti apa? Seperti jeratan, terus ada bekas jahitan gitu. Ada bekas jahitan. Jeratan seperti apa maksudnya? Jeratan itu berkeliling leher atau jeratan seperti apa? Seperti menjerat di leher gitu, kayak tarik gitu yang mulai ke belakang. Jeratan bekas tali atau jeratan bekas tangan menekan? Seperti tali. Seperti tali. Itu yang saudara lihat. Apakah itu tali atau tidak? Yang kata bekas ada jeratan saja. Karena di perjalanan makanya tidak saya angkat. Terus sampai di rumah, saya telepon balik tapi putus. Hanya memanggil, tidak berdering. Terus saya chat, kenapa bang? Tadi adik baru balik dari Bangko beli pampers Gepa ponakan saya. Itu jam 16.25. Awalnya chat itu checklist 1 dan itu tidak pernah di WA mendiau seperti itu. Jadi checklist 1, terus tiba-tiba centang biru 2 di read tapi tidak dibalas. Saya tunggu-tunggu, tidak ada balasan, saya telepon jam 16.31. Kenapa bang? Saya bilang gitu, itu diangkat. 16.31? Iya yang mulia. Nanti ya dek, nanti abang kabarin lagi.